kita bakalan daki Gunung Iwasu di Seto. Perlengkapan udah, kemarin juga udah beli. Kita naik kereta sekarang jam setengah 7, kereta jam 7, nanti keretanya sana. Naik kereta dulu, sana kita pakai sepeda. Oke, kita udah sampai di stasiun Kaizu. Nanti kita kereta ke arah sana. Sekarang kereta 3 menit lagi. Sekarang baru jam 6:44. Kita sampai di tempat parking untuk hiking itu jam 8:30 kalau nggak salah. Udah, ntar gua dari sini, dari Kaizu turun ke Setoshi, naik kereta dari Setoshi, naik bis ke Iwasu parking lot. Situ kita jalan kaki, kita ke arah trekking. Sampai ketemu ntar. Stasiun Setoshi, kita transit. Kita naik bis Metotsu jam 7:45, bis nomor 2 di Piaran 1, stasiun Setoshi. Kotanya sepi banget ya, karena masih jam 7 apa ya. Metotsu Basu. Lama juga ya, nunggu 20 menit, 25 menitan. Stasiun Setoshi. Bukan di sini ya. Oke deh. Bisnya udah datang, sekarang jam 7:14, tapi dia lagi parkir dulu. Soalnya schedule keberangkatannya tuh jam 7:25. Tuh bisnya tuh. Baru aja datang tadi. Oke deh. Orang-orang kok pada anak-anak pada pergi tuh, pada mau kemana ini ya? Tuh. Metotsu Basu. Tuh, nanti gunung, itu nanti gunungnya. Kita jalan kaki sampai ke area parkirnya sejauh 1,9 kilo. Santai aja lah ya. Udah kayak anak hilang gua. Jalan kaki pinggir jalan nih. Aman gak ya? Malah kayaknya terus siapa nggak nempatin jalan kaki kan? Nggak ada bis. Tuh ada mobil yang bisa sampai ke atas tuh, tapi kan kita nggak ada mobil ya. Kita jalan kaki aja lah. Oh itu bukan, oh itu tol ding, itu tol. Aduh, ya enjoy aja guys. Nah, ntar lagi ya kalau udah sampai sana ya. 2 kilo jalan kaki, kita bisa ngeliatin jalan raya. Ya, sekarang jalan-jalan ke rumah. Baru seperempat jalan deh. Manasan dulu. Ntar sampai sana kita rest dulu, minum dulu, persiapan dulu, baru kita mulai. Pemanasannya juga langsung 2 kilo pula. Aduh. Tadi juga di sana juga nggak ada tempat untuk jalan orang, maksudnya jalan kaki nggak ada trotoar. Jadi kita pelan-pelan tadi nyisirin jalan raya. Ada mobil kan, rame-rame tadi. Tapi ini ada nunggu bis, itu nggak tahu bis apa ya.
tiba. Udah lah. Soalnya di map tadi juga nggak ada bis. Ntar lagi nyampe kayak nyamuk. Aduh. Tuh mapping di Wasupak. Ntar kita yang garis putus itu, ntar kita masih naik lagi. Soalnya yang hijau yang ini, itu tuh cuma tempat observation deck. Jadi cuma buat tempat ngeliat pemandangan aja dari atas, tapi puncaknya masih naik lagi. Ini kopi ya. Jadi banyak banget orang-orang tuh parkirnya pada di sana tuh. Ada bawa banyak anak-anak. Tadi bawa pakaian renang, kayak mereka emang mau mandi di sini. Ntar kalau, tapi gue nggak bawa baju ganti ya. Udah tenang aja lah. Kita ntar barbar aja lah ya. Ntar kita. Ini kafenya belum buka sih. Kita buka, coba kita nongkrong sini dah. Oke. Udah mau sampai ke jalur pendaki. Ntar kita di atas itu kita istirahat dulu deh. Ini jalur yang kalau kita mau ke puncak. Nih. Sekarang kita di sini nih. Oh, ini jalur ini. Kalau ke sana juga bisa, tapi sana arah ke, kalau nggak salah, ke air terjun ini sama tempat barbecue. Tapi kalau nggak salah barbecue-nya itu baru dimulai dari besok, dari Minggu sampai bulan September. Kita ke toilet dulu guys, kencing dulu guys sebelum kita naik. Oke, kita minum dulu, sebentar dulu, cadangin dulu soalnya badannya udah berkeringat gara-gara tadi jalan 2 kilo. Tadi udah ada 4 orang yang naik. 4 orang yang naik. Terus tadi juga banyak keluarga yang ke arah sana tuh, ke bawah, ke arah pemandian. Nah, itu kalau di internet ya, di website Yama apa itu lupa namanya. Ntar kita naik dari sini nih. Sini naik sampai ke puncak. Sebentar kita turunnya tuh ke sini. Ke sini. Nanti kita ngelewatin ini ya, tujuan ini baru kita ke sana. Pulang. Kalau di tracknya website Yama apa gitu, lupa namanya. Tuh. Udah cukup. Kayak nyari-nyari apa? Kumbang. Nah, ini kumbang deh. Dan besok mulai area barbecue mulai dibuka. Jadi paling besok banyak juga yang datang. Tadi mungkin karena masih pagi ya, baru dikit yang datang nih. Bawaan kita. Yang bikin berat cuma gara-gara air seliter yang gue bawa. Jadi kayak berasa berat banget. Jadi juga banyak kafe di pinggir-pinggirnya. Gue penasaran sih, pengen ke sana. Tuh. Tempat-tempat mandi-mandi, tapi ntar aja lah. Tuh, ada suara-suara ini lagi, anak itu lagi. Banyak yang kalau di website emang tempatnya itu emang untuk ini sih, untuk mandi sih saat musim panas. Kayaknya di sini deh. Ini dibatasi ini. Iya, kayaknya di sini area aman. Ntar kita lihat, soalnya juga masih dikit juga yang datang. Ntar aja lah. Kita naik dulu. Ada kayak gua gitu. Aduh, bacanya gimana nih? Oh alah, ini jalur ke air terjun yang tadi, yang ada di map yang dekat sama kita. Itu air terjunnya. Bentar aja deh, kita naik aja dulu lah.
naiknya mana ya? Pasti situ ya. Apa ini? Ini kuil. Itu ada kuil. Yang kelihatan nggak? Itu tuh, ada kuil. Dan di sini banyak banget kayak bangunan-bangunan untuk ini doa. Bukan kuil sih, untuk doa gitu. Kalau dari petunjuknya sih sekitar 540 meter lagi ke depan. Ya semoga ini bener jalurnya. Jadi kenapa gua nggak ikut sama yang lain ya? Yang rombongan tadi adalah ada jalur setapak-setapak ini juga, kita ikutin aja. Jalurnya agak curam. Itu yang bawah itu curam banget tuh. Kita juga naiknya juga agak ngetrek banget ini. Kalau di sana gitu dia ada yang ngetrek banget, apa ada yang kemiringannya, ada yang tajam banget, tinggi banget, sama ada yang masih ada landai. Tapi dari awal naik sampai sekarang apa treknya ini banget, tajam banget. Tadi gue sempat ragu loh, kok depan kok kayak buntu ya. Ternyata gue lihat lagi orang-orang yang tadi kelihatan. Jadi ya udah, berarti bener lah gue. Ini gue terusin tadi. Yalah, kelangan gue 150 meter. Nggak tahu itu artinya apa ya. Gue tahu ngaji Yama doang sih, atau sampai puncak atau sampai ke observation desk-nya. Ada kumbang. Yalah, jalan lagi. Kita udah sampai di observation desk-nya. Observation deck. Tuh. Berarti tadi yang 600 meter tadi itu sampai sini. Kalau mau ke puncak lagi, sana lagi ya. Ini nih areanya. Biasanya orang-orang pada foto atau enggak cuma sampai sini doang, kalau yang nggak mau sampai puncak. Kalau yang tadi dua pasangan bapak sama ibu tadi, mereka sampai puncak, mereka ke sana. Tadi gue fotonya berarti di sana ya? Di sana berarti tadi gue foto. Nih view dari Iwashu Observation Deck. Setelah foto-foto di sana, kita tadi yang nenek-nenek sama kakek tadi ngarahnya ke sini sih. Kita ikutin aja ya. Sepertinya ke sini. Kalau dari trek yang gue baca kemarin tuh seharusnya dia masih lumayan jauh sih dari puncak ke puncak sih. Tadi kita nggak bareng aja sama mereka ya. Aduh, ya wis lah. Let's go. Ini apa nih? 3,9 kilo. 1 jam kemana? Ke sana. Nih. Kita kemana ya? Ini kemana? 30 menit. Ini. Jadi barusan ternyata di hutan-hutan gini, rakuteng mobil gua ada sinyal.
Biasanya kalau waktu di Sanage dulu tuh Yuki Mobil tuh nggak ada. Mungkin Rakuten sampai sini, nggak tahu dah. Tapi ternyata tadi aku udah download tracknya. Tadi kan nggak sempat ke download karena nggak ada sinyal. Itu kalau yang hijau ini, yang 3,9 kilo ini, itu ke arah gunung, ke arah puncak. Dan ternyata yang 0,7 kilo ini yang ke sana itu tuh turun. Yang tadi gua video di awal tadi, ntar kita turunnya ke air terjun. Nah itu kayaknya ke arah sini nih, ke arah sini. Berarti kita ke arah sana dulu, ke arah puncak dulu, sekitar 3,9 kilo. Ternyata masih jauh ya. Oke, let's go. Kayaknya gunung Iwasu ini tergolong sepi sih, nggak kayak yang Sanage. Kalau Sanage ramai banget, bahkan sampai anak-anak kecil, keluarga gitu, keluarga kecil itu mereka sampai ke puncak gunung. Terus mereka kayak bukan camping, kayak piknik, kayak menggelar tikar, makan di sana gitu. Tapi yang Iwasu ini nggak tahu, mungkin karena treknya yang tadi yang di awal tadi ya agak sedikit terjal ya. Terus ya, kelihatan sih dari treknya juga masih kayak, bukan jarang sih, kayak nggak terlalu sering dilewatin. Dari tadi gue cuma ketemu orang yang tadi ketemu waktu mereka naik duluan di bawah. Sampai sekarang nggak ada ketemu yang lain lagi. Udah terusin lah. 45 menit sampai gunung ternyata. Oke, dari Petunjara yang ini itu tuh Iwasuyama-nya itu 0,5 km lagi atau sekitar 15 menit. Ternyata yang 2,4 kilo itu jalan. Maksudnya kan di Iwasuyama kan ada, setahu gue ya, kalau di map kemarin gue cek itu ada 2 jalur. Yang pertama tuh jalan jalur Iwasu Park yang tadi gue naikin, yang dari gue tadi di bawah, sama yang satunya tuh di seberangnya sana, di sana, di jalur yang belakang. Nggak tahu mana yang depan yang belakang sih, tapi ada, setahu gue ada 2 jalur. Mungkin ini yang 2,4 kilo ini jalur yang turun yang di satunya. Kalau yang ternyata kalau di papan ini Iwasuyama-nya tuh 0,5 kilo lagi. Dan ada yang jahil, ada yang tuh, ada yang ngasih tanda panah ke sana. Padahal itu ke sana. Makanya kan ada 2 tuh, yang itu sama yang ini nih. Nah, yang itu tuh kayaknya nggak tahu, kayak mungkin orang jahil deh. Dia nunjuknya ke sana. Oke. Kalau dari track yang gua download sih emang sekitar 45 menitan ya ke Iwasuyama. Pokoknya TikTok itu 2 jam. 4 jam. 4 jam TikTok. Itu masih apa ya? Speednya masih speed yang santai. Kalau track yang gua lihat ya. Gua kira itu maksudnya 1 jam lagi, ternyata bukan, ternyata yang ini. Yang ini bener, kalau ini masih akal, soalnya ini masih akal sama track yang gua download. Nah, ini kok tadi kan untung ada sinyal, jadi gua artiin ternyata itu artinya jalan kota. Nanti mungkin itu tuh yang turun. Ntar kita lihat lagi papan yang di depannya lagi deh, untuk memastikan lagi. Soalnya kalau emang ada percabangan, nah berarti kita udah mau sampai ke puncak Iwasuyama. Soalnya kalau ada percabangan kita harus belok ke kiri. Setelah itu ntar kita pulang, turun. Ntar kalau emang ada jual baju berenang atau apa di bawah, kan tadi kan masih banyak yang tutup tuh, masih banyak yang tutup. Ntar kalau ada yang jual gue belilah. Wah, ntar beli coba main berenang, kayak seger deh. Tadi gua nyoba mata airnya adem sih. Ntar kalau ada yang menjual baju di bawah, ntar gue beli deh. Tadi juga gak kepikiran kalau mau pengen berenang ya. Aduh, udah seger ya tadi. Udah, kita terusin lagi lah. 15 menit lagi. Jalurnya udah mulai enak nih, landai, naik turun, landai. Jadi yang di awal-awal tadi curang banget, tapi ini juga udah mulai enak nih. Jadi nggak terlalu berasa banget capeknya.
Tapi kalau emang dibandingin sama jalur yang di Gunung Sanage, ini mungkin di awal-awal lebih berat ya. Yang curam tadi, terus apa ya, jalannya tuh kayak masih ya emang kayak kebentuk untuk untuk jalur pendakian, tapi masih kayak bener-bener asri banget. Kalau di Gunung Sanage gitu dia kita udah jelas tuh jalan kemana itu udah jelas di Sanage. Ini jelas sih sebenarnya, tapi ya agak gimana ya, ya kalau dibandingin dari sini ke Sanage, Gunung Sanage lebih jelas di Sanage gitu. Emang seharusnya kita pakai jam tangan yang bisa nge-track yang ada GPS-nya. Kok nggak ada sih? Ya udahlah, nextnya kita pakai itu ya. Sepi dari tadi, nggak ada orang. Apa yang bapak-bapak sama nenek tadi cepet juga ya. Sama gue yang masih sampai sekarang belum ketemu gini, belum kesusu sama gue. Nah gue udah speednya udah gue tambah dikit ya. Ya mak, pantesan sih masih banyak yang keluarga yang nggak kesusu, soalnya jaga treknya juga ya lumayan kayak gini. Kalau emang lebih family sih lebih Sanagiyama sih. Aduh. Ya udahlah, tapi bagus juga sih gunungnya, jalur treknya juga oke. Turun lagi nih. Dari tadi belum ketemu. Kalau dari waktu sih seharusnya kita tuh udah ada muncul percabangan tuh depan. Ini kemana nih? Oh, ini percabangan nih. 4 menit lagi tuh. Itu turun 1,4, 0,6. Apa jangan-jangan ini ya? Tadi di bawah 0,5. Apa mungkin tadi yang 0,5 tadi itu ini ya? Apa observation deck, tapi yang dari jalur yang dari arah sana. Tapi tadi kanjinya Iwasuyama bukan observation deck. Soalnya kalau memang observation deck tulisnya observation deck, jangan Iwasuyama. Tapi kalau tadi pelang tadi 0,6 kilo lagi. Harusnya sih emang kita lihat aja deh. Ini jalannya juga nggak ada lagi. Ini yang ngeri ini juga, kalau nggak ada GPS sama cuma sendirian nih, nggak tahu kalau gua ntar udah buntu gue balik aja lah, ngeri juga soalnya. Oke, hemat baterai. Tadi sempat beberapa kali berhenti buka map, bener nggak ya jalur gua ya. Ternyata gue sedikit lega. Tadi ketemu sama fotografer yang dia bawa kamera sih, kayak fotografer sih. Yang tadi yang pertama kali di bawah dia naik, jadi ketemu lagi. Dia kayaknya habis dari naik ke atas terus dia barusan turun, jadi ketemu. Berarti jalur gue bener nih. Tapi treknya tuh kayak gini lagi. Tadi capek lagi. Ketemu yang kakek-kakek sama nenek-nenek tadi di sana. Mana nih? Di sana. Mereka lagi istirahat dan mereka cuma sampai situ doang, terus mau turun. Ternyata kalau yang gua mau tuh kita harus ke sana lagi. Sana. Pertigaan belok kiri. Kenapa itu 5 kilo ya? 14 kilo ya? Kalau di trekking sih sekitar apa ini jalurnya nggak ada ya.
Sekarang tuh kita ada di sini. Di mana di bawah ya? Waduh. Ini kalau nggak salah. Kita ada di sini. Ke sana tuh turun. Nggak tahu ya itu kalau bendera itu lambangnya apa ya? Kalau dari tracking gue sih seharusnya kita belok kiri sih. Apa ini ya? Jalan di map tadi. Nih. Ya, Mak. Sana. Oke.